kedepannya akan lebih baik. Demikian waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Pengawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang saya hormati Kepala MTS Wali Songo, Bapak Redi MPD. Yang saya hormati Kepala MA Wali Songo, Bapak Sulastri SPG. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, Bapak Ibu tenaga kependidikan MTS serta MA Wali Songo Sigaluh yang saya hormati. Marilah pada kesempatan hari ini kita tak lupa untuk bersyukur karena Ilahi Rabbi. Maka pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan semua aktivitas, terutama adalah aktivitas duniawi yang saat ini sedang kita jalani, juga aktivitas ibadah. Mudah-mudahan kita tetap menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kita nantikan syafaatnya di dunia akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana sudah menjadi agenda tahunan bahwa penilaian kinerja kepala madrasah itu dilakukan oleh pengawas itu Bapak Ibu. Kemudian penilaian kinerja guru juga dilakukan sebagian oleh pengawas dan sebagian oleh kepala madrasah, baik madrasah sanawiyah maupun madrasah aliyah. Monggo itu menjadi agenda rutin setiap akhir tahun, Bapak Ibu kepala madrasah. Jadi kalau untuk yang saya hanya mempunyai PNS dan impasing serta penerima TPG gitu, karena kalau saya harus semuanya kayaknya waktu itu hampir nggak bisa. Kalau satu hari mungkin lebih dari 24 jam. Kayaknya mungkin nyandap gitu, Nah ini saja sudah saya agendakan sampai dengan akhir bulan Januari tanggal 31 itu padat, saya hanya punya waktu hari Minggu. Tetapi kemarin tadi hasil rapat tadi untuk senam moderasi yang sudah diagendakan tanggal 14 besok, dan saya tidak mengagendakan untuk PKK MP malah diundur menjadi tanggal 21. Akhirnya nanti saya bisa maju ke bulan Februari, karena saya tidak yakin ketika saya nuker yang tanggal 21 jadi tanggal 14 itu yang bersangkutan itu bersedia. Karena tadi saya lihat yang tanggal 21 itu adalah MTS dan MA Al-Irsyad Gunung Jati. Kalau memang bersedia saya alhamdulillah, kalau tidak saya tidak bisa memaksa gitu, karena memang saya harus konsekuen terhadap agenda yang sudah dibuat. Nah ini karena memang kadang-kadang kantor begitu udah diagendakan tanggal 14 tiba-tiba Kanwil merubah begitu ya, tanggal 14 Kanwil sendiri yang mengadakannya. Mudah-mudahan nanti nggak ganti lagi begitu kan, sudah tanggal 21 nanti rubah lagi lah ya. Itu jadi apa yang saya lakukan memang betul-betul dari bulan Desember 2022 itu kayaknya nggak ada waktu yang luang buat saya, sehingga ya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi kita memang harus melakukan kegiatan tersebut, dan ini saya lakukan bukan tanpa dasar, baik dari peraturan Menpan RB itu juga menyebutkan bahwa salah satu tupoksi dari pengawas adalah melaksanakan kinerja untuk yang akademik, yaitu penilaian kinerja guru. Kemudian yang manajerial adalah penilaian kinerja kepala madrasah. Jadi memang itu ada dasarnya, termasuk juga Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yaitu ini juga mengatur bahwa regulasi tersebut menyebutkan bahwa pengawas memang tupoksinya ada di situ. Jadi kita nggak usah mempermasalahkan itu Bapak Ibu, karena itu melekat di tugas saya selaku pengawas. Nah Bapak Ibu menghadapi kegiatan seperti ini nggak usah dibikin tegang, bulan ini santai begitu ada catatan ya, pokoknya besok ditambah. Jadi saya selaku pengawas itu kan bukan akan saya menghindari lah ya marah-marah lah, kesal lah itu ya, itu
belajar untuk tidak seperti itu, karena memang sudah jadi tugas saya kan membimbing, membina, kurang-kurangnya kan tinggal dicatetin kan begitu ya, Bapak Ibu catat. Nah untuk selanjutnya tahun depan mudah-mudahan bisa dieksekusi lah, oke Bapak Ibu, tindak lanjut apa yang menjadi catatan keuangan. Itu aja kan enak lah. Secara administrasi, kalaupun misalnya Bapak Ibu menyediakan yang di sini itu tidak banyak, mudah-mudahan disimpan di file itu ada begitu ya. Nah ini kan positif thinking saya kan seperti itu ya Pak Rodi. Nah kemudian Bapak Ibu untuk PKKM itu bukan berarti Bapak Ibu kepala madrasah ini yang punya apa namanya ya, punya tugas khusus begitu kan. Sekolah kepala madrasah yang memikirkan mau PKKM, tidak Bapak Ibu, ini adalah merupakan potret dari keberhasilan bagaimana pendidikan pembelajaran bisa terlaksana di lembaga ini gitu guys. Kalau ini kurang, boleh beri Pak Freddy, ada yang kurang ini monggo lah apa namanya Bapak Ibu selaku kepala madrasah itu yang menjadi leader, karena ini adalah dari bukti fisik yang akan menjadi penilaian itu kan tugasnya Bapak Ibu semua, tidak di kepala madrasah. Itu deh, kepala madrasah kan tinggal komando gitu kan, bagaimana komandan itu memberikan komando yang tepat kepada personal gitu kan. Oh ini harapannya wah kurikulum monggo Pak Rodi untuk yang MTS, Pak Tris yang untuk MA kan begitu. Jadi silakan ini nanti dipecah-pecah tugas-tugas tersebut yang kesesuaian. Kira-kira siapa ini? Nah ya yang wakil kesesuaian gitu kan. Nah kalaupun di MTS atau MA itu wakannya hanya 2 misalnya 5, nah sarplasnya mungkin ditugaskan kepada TU misalnya, atau ya secara bersama-sama siapa. Insya Allah dengan kita itu saling komunikasi dan koordinasi, semuanya itu akan beres. Itu deh Bapak Ibu. Nah ini nanti yang menjadi fokus di saya ini dalam kegiatan pembinaan guru. Misalnya tadi Pak Freddy sudah melakukan itu apa, menyampaikan itu ya, saya sekalian pembinaan guru. Dan jadi yang saya kendaki gurunya hadir semua ya, tapi karena ada satu hal yang mungkin tidak bisa ditawar sehingga tidak ada di sini. Nah ini Bapak Ibu, rata-rata untuk apa namanya yang terkait dengan kompetensi guru itu memang kurang. Jadi monggo Bapak Ibu, kita semua sebagai seorang guru kan tidak ada kategori guru PNS, non PNS. Pokoknya yang penting kita berlabel guru, itu artinya kita punya tugas yang sama. Begitu nih Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu nggak usah kayak PNS yang berbeda. Wong kesempatan itu kita juga diberikan hak yang sama. Ketika ada lomba guru berprestasi, itu semuanya itu punya kesempatan. Tidak ada guru PNS, tidak ada guru non PNS, semuanya bisa. Itu ya Bapak Ibu. Jadi silakan kita itu mengeksplor dari apa namanya potensi yang kita punya. Di bidang apa kita punya, ayo kita ikuti. Sekarang kan banyak sekali kompetisi-kompetisi yang dilaksanakan secara online kan gitu kan. Nah termasuk yang kemarin Bu Lili Mainani itu mandor Banjarnegara itu kan online kan. Jadi video pembelajaran saya juga nggak ini bisa karena juara favorit ya. Berarti kan bisa jadi itu banyak yang like misalnya itu dikirimkan lewat link YouTube misalnya. Itu kan otomatis jadi favorit begitu. Oke Bapak Ibu, jadi apa yang bisa kita lakukan, ayo, karena di era digital saat ini Bapak Ibu kita memang harus menyesuaikan masa. Ketika di dalam kegiatan pembelajaran Bapak Ibu masih yang kemarin gitu ya, ini anak-anak kita nggak merespon karena nggak match dengan masa-masa yang sedang dia jalani saat ini begitu deh. Anak-anak kita hidup di era milenial. Nah kita sesuaikan pembelajaran juga sesuai dengan era milenial, jangan kolonial. Opennya deket atau mengerjakan di modul, aduh Bapak Ibu, persentase mereka yang tulus benar-benar mengerjakan itu berapa persen?
Yang lainnya nanti tinggal mungkin gampang untuk kancane bisa. Nah, itu kan tidak kita inginkan hal seperti itu. Deh. Makanya ayo Bapak Ibu kita dituntut untuk berkreativitas dan berinovasi lewat alat yang namanya HP, gitu kan? Nah, kalau di sini madrasahnya berbasis pondok pesantren, itu artinya anak-anak tidak pegang HP. Kita bisa manfaatkan fasilitas komputer yang ada, gitu ya. Fasilitas itu untuk semua mapel, jadi tidak hanya untuk TIK saja. Ini kan biasanya orang kan pemahamannya kan begitu. Oh, TIK berarti untuk pelajaran TIK, tidak, tetapi semua mapel bisa masuk ke laptop, gitu deh. Nah, Al-Quran Hadis mau suruh browsing apa anak-anak sepanjang wifi-nya lancar ya Pak? Nah, wifi-nya lancar kan berarti enak. Kita mau browsing apa, download apa kan bisa begitu ya. Jadi peserta didik kita diajarkan ke arah itu karena memang ke depan mereka kan hidupnya malah lebih nggak tahu ini. Indonesia coba kalau kita tengok Bapak Ibu 10 tahun yang lalu berarti 2013 kan belum segencar tahun ini kan. Pada saat itu mungkin yang namanya IG itu belum marak Bapak Ibu. Belum ada ya. WhatsApp saja itu yang menggunakan itu hanya beberapa personal 2013 loh. Kan berarti 10 tahun yang lalu, kita 2023 saat ini. Itu masih jarang banget. Paling-paling ada Facebook ya. Nah, itu saat itu sudah ada. Saya ingat betul kok ketika saya melaksanakan ibadah haji 2015 itu yang pakai WhatsApp itu masih jarang banget gitu deh. Nah, itu. Tapi saya saat itu ada nggak karena untuk kontak dengan yang di tanah air, berarti saya Twitter ada, kemudian kontak ada, FB ada. Jadi ketika kita berkomunikasi IG pada saat itu belum marak begitulah, belum marak banget yang namanya medsos yang tadi saya sebutkan. Nah, tetapi anak-anak kita saat ini 10 tahun begitu langsung melesat Indonesia, ya kan? Hampir kalau kita lihat begitu ya, kita pantau yang namanya satu rumah itu HP tidak hanya satu dan itu sudah Android semua ya pada. Nah apalagi di kalangan kita kan begitu ya, ayah ibu punya, anaknya 3 punya sendiri-sendiri. Nah ini Bapak Ibu, jadi anak-anak kita untuk yang mungkin di luar pondok ini mas jenengannya alat seperti ini udah makanan sehari-hari lah, bahkan mungkin melebihi makanan fisik ini ya. Makanan fisik ya, kalau ini makanan fisik sih sehari 3 kali makannya paling segini itu ya, seperti yang banget kan. Tapi kalau ini nggak ada kenyangnya, mau sampai malam malah sampai pagi begitu kan. Anak-anak kita berselancar di dunia maya gitu ya. Sama dengan Bapak Ibu kan seperti itu, gadget itu tidak pernah lepas dari tangan kita. Nah, maka itu ayo Bapak Ibu kita bersama-sama bagaimana memanfaatkan alat tersebut tetapi untuk pembelajaran. Kira-kira bisa pada ini Bapak Ibu. Nah, kalau anak-anak nggak pegang HP silakan, itu fasilitas yang ada di madrasah kita bergilir. Jadi laptopnya itu nggak sepi ya, nggak adem. Alat elektronik seperti itu nggak pernah dipakai malah rusaknya karena rusak tidak dipakai. Okay. Nah makanya monggo digilir 1 hari misalnya ada berapa mapel masuk lab begitu ya. Pulasi Pak Redi mungkin labnya beda ya antara MTS dan MA. Jadi satu. Nah ini karena ini pondok pesantren kan bisa sampai sore. Oke, anak-anak yang di pondok misalnya nih Bapak Ibu, pembelajaran mungkin bisa dilaksanakan di ruang kelas, tetapi monggo model-model pembelajaran yang kekinian Bapak Ibu supaya tidak membosankan. Bagaimana kita mencoba ya introspeksi. Ya, kenapa peserta didik kita di sini itu sepi, tidak bisa sesuai dengan harapan kita. Kita introspeksi, tetap pada diri kita. Ketika kita jadi seorang pengelola, itu bisa memberikan layanan yang hebat, yang luar biasa. Insya Allah itu akan menjadi sesuatu yang bisa kita
promosikan, gitu ya. Jadi lewat anak-anak nanti akan bercerita, wah, nang MTS karo nang MA Wali Songo, pembelajarannya pokoknya menyenangkan. Bapak Ibu guru itu udah kreatif banget. Bapak Ibu guru itu kekinian banget lah, gaul lah. Nah, gitu kan bahasa anak-anak kan seperti itu. Nah, ini karena Bapak Ibu menggunakan media elektronik, begitu ya, dalam pembelajaran. Misalnya Bapak Ibu sudah menyusun pembelajaran lewat link YouTube. Nah, nanti kan di kegiatan pembelajaran, oh ini labnya nggak ada yang pakai, kita masuk. Kita tinggal menunjukkan ke anak-anak, udah ya, di depan lab, di depan komputer semua. Sekarang ini buka link ini, itu kan anak-anak nanti, ya, yang penting itu wifi-nya enggak, wifi-nya lancar ya tetap mereka bisa buka semua. Kan begitu. Nanti anak-anak akan mencermati pembelajaran lewat komputer. Kan orang jenuh pembelajaran orang di kelas, terus ceramah, terus apa ini, tanya jawab gitu aja kan. Anak-anak akhirnya aduh ngantuk pilah gitu kan. Nanti anak-anak komentarnya seperti itu. Nah ini ya Bapak Ibu, kira-kira sanggup ya Bapak Ibu untuk merubah itu. Nah ini namanya pemanfaatan TIK di dalam pembelajaran. Apapun Bapak Ibu, mata pelajaran apapun itu bisa ketika kita menggunakan. Jadi ini yang khusus ke apa namanya, tugas Bapak Ibu guru deh. Sanggup ya Bapak Ibu? Ya nanti kalau ada yang belum paham karena faktor U, nah ini yang muda-muda ini nanti yang harus membimbing gitu ya, biar semuanya bisa. Ya Pak Redi nanti di bawah pantauan dari Bapak Kepala Madrasah, Ibu Kepala Madrasah, ayo kegiatan pembelajaran kita coba kita benahi. Ya, kita harus berani untuk berubah. Kalau tidak, ya ini tunggu saatnya anak-anak akan meninggalkan kita. Oke, kalau kita ya terus kegiatan-kegiatan semacam itu Bapak Ibu yang namanya sekarang kan memang kudu dipamer-pameraken. Nah, misal ada teman Bapak Ibu yang lagi apa namanya melakukan pembelajaran melalui ya digital, anggap saja itu digital gitu ya, karena menggunakan platform sebagai apa namanya tempat pembelajaran. Dan nanti ada yang bikin berita begitu loh, atau nanti dibikin apalah sehingga nanti bisa dimuat ya Bapak Ibu. Iya, bisa dimuat di webnya madrasah, kemudian disampaikan ke berita kemenang. Itu saya kan kepingin membaca nih berita-berita yang diunggah dari MTS dan MA Wali Songo. Kayaknya jarang banget laporan anak ya. Mudah-mudahan kegiatan yang semacam ini nanti Bapak Ibu, sekarang kan dunianya kan pamer-pamer, tapi yang positif ya, bukan dalam arti riak, tapi kita memang penting bagaimana masyarakat akan mengenal madrasah kita kalau kita tidak pernah mengunggah di media sosial begitu kan. Ya mau di IG kita muat juga bisa gitu kan, mau di Facebook wong dewasa dan wong tua ya. Nanti kalau anak-anak kan senangnya di IG, makanya monggo yang seperti ini. Kegiatan apapun itu, hal kecil itu bisa menjadi viral gara-gara kita itu apa ya, pameraken gitu ya di dunia di media sosial. Jadi silakan ya Bapak Ibu, ini dilakukan, ini pesan saya. Jadi madrasah ayo, sekarang kita tidak hanya jalan pulang sorak, sekarang kita harus lari cepat. Nah apalagi ini pondok pesantren nanti ini juga menjadi satu agenda ya, pondok pesantren digital. Itu nanti kita juga akan udah itu nanti gaya modern lah, santri digital gitu. Karena ada itu yang nanti sudah ini beberapa pondok pesantren sudah ada yang seperti itu. Jadi kalau anak-anak kita tidak kenalkan yang seperti itu kan melas gitu kan. Karena dunia kerja yang nanti akan dihadapi oleh anak-anak kita itu sungguh sudah luar biasa nanti. Tantangan itu mesti ada. Oke, kalau anak-anak kita saat ini orang bisa menggunakan atau
mengaplikasikan komputer itu memang masa depannya gitu kan. Karena sekarang dibutuhkan semuanya itu, daftar kerja, daftar sekolah itu sudah pakai link, nggak bisa kita pakai manual kirim persyaratan, itu kan sudah enggak guys saat ini. Makanya itu yang perlu kita rubah. Jadi anak-anak kita ini setiap hari harus ada ini yang masuk ke laptop ya, Pak Redi, Bu Latri, supaya nanti mau apa saja gantian. Ini nanti jadi pemanfaatan TIK akan terkena di situ. Dan Bapak Ibu sebagai guru yang profesional, artinya berarti akan benar-benar predikat itu panas kita sadar, gitu ya. Nah, dengan kita itu melakukan inovasi, kreativitas. Itu Bapak Ibu. Nah, kaitannya dengan TIK tadi kayaknya yang paling inti di situ ya, kebanyakan madrasah itu belum memanfaatkan secara maksimal. Nah, kalau pembelajaran enggak, tadi saya sambung lagi. Nanti tugas yang Bapak Ibu sampaikan kepada peserta didik itu adalah tugas-tugas yang juga menggunakan medsos. Itu ya Bapak Ibu, terserah nanti pelajaran apa, menggunakan TikTok boleh, terus yang lainnya ada yang harus dimuat di YouTube juga silakan. Itu nanti benar-benar ya, kalau kita sudah bisa ke arah itu, insya Allah ini madrasah akan menjadi idola bagi masyarakat. Karena saat ini kita juga sudah terima ya data secara nyata untuk jumlah peserta didik yang ada di madrasah semakin tahun semakin bertambah. Nah, termasuk ini mudah-mudahan juga akan seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Nah, kalau untuk urusan kuantitas, jumlah siswa sini itu kurang ya. Kalau Bapak Ibu sudah evaluasi, promosi wes, sosialisasi wes. Nah, ini memanfaatkan digital apa enggak ini? Online-nya ada apa enggak ini promosinya? Pakai enggak Pak Redi? Pakai. Sudah pakai online kemarin. Sudah. Nah, kira-kira yang paling mengena karena anak-anak di usia SDMI itu kalau nanti perekrutan buat MTS, untuk yang jenjang MA kan anak-anak MTS SMP. Nah, di umur-umur seperti itu nanti tepatnya sasarannya kemana itu Bapak? Oke, kalau di Facebook jarang yang baca Pak anak-anak. Paling enggak di IG atau di TikTok. Nah, anak-anak kan senang itu. Jadi silakan Bapak Ibu bisa muat itu apa enggak. Nah, oke. Walaupun secara manual kita tetap lakukan, tetapi dengan cara yang online digital itu juga harus kita upayakan. Kemudian Bapak Ibu, ini triknya, trik juga ini dalam perekrutan peserta didik baru. Kalau tadi kita pengelolaan di dalam itu sudah berkualitas, insya Allah juga menjadi poin tersendiri kepada peserta didik maupun kepada orang tua peserta didik. Nah, kemudian Bapak Ibu, karena sasaran untuk MTS itu adalah SD dan MI, naik ke MI mungkin kita bisa diterima lah, mereka welcome, begitu kan? Tetapi kalau untuk SD biasanya ada hambatan. Yang aliyah ke SMP ada hambatan, begitu kan? Nah, sekarang kita mencoba Bapak Ibu untuk yang jenjang MTS nanti bagaimana kita itu cara pendekatan kepada yang SD. Kita jangan terang-terangan ulun-ulun ke sana itu mau sosialisasi, bakalan ditolak gitu kan. Mereka nggak berkenan untuk menerima kehadiran kita. Tetapi ketika kita ke sana itu sampaikan untuk bersilaturahmi gitu kan. Kita nyambung seduluran lah. Nah, kita tawarkan SD nanti butuh apa kita penuhi gitu ya. Maksudnya bukan dalam arti butuh secara materi, tetapi misalnya nih di SD itu kan karena keterbatasan guru agama, maka ketika bulan Ramadan mereka mengadakan pesantren Ramadan itu kan bingung cari ustadzah. Kita menawarkan kalau MTS, MA, Wali Songo siap untuk menjadi narasumber di kegiatan pesantren Ramadan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan terang-terangan itu. Kalau itu enggak angel
kan. Nah, nanti di saat itu sebenarnya kita punya maksud di balik apa yang tadi menjadi program kita. Begitu ya, Bapak Ibu. Nah, terus ini bisa dilakukan juga ketika sana itu butuh pembina ekstrakurikuler. Misalnya, yang unggulannya sini itu apa? Kita kan punya pagar Musa ya, Bang. Ya. Ada kan? Nah, barangkali itu juga perlu kita kenalkan ke siswa SD untuk yang